Dendang di Kideng berasal dari Kabupaten Sika, Flores Timur. Dendang di Kideng termasuk dalam kategori lagu daerah yang diciptakan berdasarkan budaya dan juga adat istiadat yang berlaku dari daerah tersebut. Di dalamnya pasti akan ada makna atau pesan untuk masyarakat. Karena lagu daerah, maka bahasa yang digunakan pun berasal dari daerah tersebut. Tarian Jai pada awalnya menjadi tarian milik etnis Ngada dan hanya untuk tarian pembuka atau pelengkap dari ritual mendirikan rumah adat. Tarian ini untuk meyakinkan sukacita dan kemuliaan jiwa dan kemerdekaan roh dan bentuk permohonan. Sasando merupakan alat musik yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Alat musik sasando cukup terkenal karena memiliki bentuk yang unik. Sasando dimainkan dengan cara dipetik. Alat musik ini memiliki suara khas yang membuatnya begitu terkenal. Biola adalah sebuah alat musik dawai yang dimainkan dengan cara digesek. Biola memiliki 4 senar yang disetel berbeda satu sama yang lainnya. Biola juga bisa digunakan untuk mengiring lagu pujian. Best practice PPG dalam jabatan tahap 3 kategori 1 tahun 2023 kelas seni budaya 001 SMA Negeri 9 Kota Kupang. Disusun oleh Regina Tano, Sarjana Musik Gereja. PPG dalam jabatan Universitas Negeri Manado tahun 2023, mata pelajaran seni budaya kelas 10. Menyusun cerita praktik baik, best practice menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SMA Negeri 9 Kupang. Lingkup pendidikan sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai: meningkatkan motivasi dan pemahaman materi belajar peserta didik dengan model pembelajaran Project Based Learning pada materi musik ensemble di kelas 10. Penulis Regina Tano SMG, tanggal 22 Januari 2024. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Motivasi belajar peserta didik menjadi menurun, mengakibatkan banyak perubahan sikap pada peserta didik yang berdampak pada pembelajaran. Oleh karena itu, peserta didik merasa bosan pada saat pembelajaran di kelas. Perubahan tersebut antara lain: kurangnya minat peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, peserta didik malas mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, kurang fokus menerima materi yang dijelaskan guru. Siswa enggan atau malu mengemukakan pendapatnya. Peserta didik lebih banyak mengobrol bersama teman daripada mengikuti pelajaran di sekolah. Kurangnya wawasan dan pengetahuan tentang keunikan materi seni budaya, khususnya musik ensemble. Pada situasi pembelajaran seperti ini, guru sebagai pendidik tentunya menjadi tergugah bagaimana memotivasi dan membangkitkan kembali semangat belajar peserta didik dengan berkarya seni musik ensemble. Kurangnya minat dari kondisi tersebut akan menjadi
lebih buruk dengan kurangnya strategi pembelajaran, pemanfaatan media ajar, dan model pembelajaran inovatif yang diimplementasikan guru di kelas. Dalam praktek pembelajaran ini, saya sebagai guru mata pelajaran berperan sebagai guru yang merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran yang kreatif dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan kita semua. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi masalah, beberapa tantangan yang terjadi adalah: yang pertama, belum ada pemilihan strategi pembelajaran yang tepat untuk menumbuhkan minat dan semangat belajar peserta didik. Yang kedua, tidak ada motivasi yang diberikan orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, peserta didik kurang mendapat perhatian dari orang tua. Yang keempat, peserta didik merasa jenuh dan bosan di dalam kelas karena pembelajarannya cenderung monoton dan kurang variatif. Berdasarkan penyebab masalah di atas, maka yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai karena masalah yang dihadapi peserta didik tersebut berdampak pada proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan tantangan sebagai berikut: guru belum menerapkan pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik kurang berminat dengan pelajaran seni budaya, khususnya pada materi musik ansambel. Yang kedua, guru belum mampu meningkatkan motivasi dan semangat peserta didik. Yang ketiga, model pembelajaran yang belum relevan dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, kurangnya dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Tantangan tersebut menyebabkan seorang guru harus melewati dengan beberapa cara seperti menerapkan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, serta model pembelajaran lain yang mendukung. Guru merupakan salah satu sosok pilar penentu bagaimana melakukan pengelolaan kelas. Kompetensi dan kreativitas guru sangat diharapkan. Aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau strategi apa yang digunakan, dan bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Tantangan yang harus diselesaikan oleh guru adalah yang pertama, pemilihan model pembelajaran. Guru harus kreatif dalam menerapkan model dan strategi pembelajaran yang tepat. Salah satu model pembelajaran yang dilakukan yaitu menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan saintifik dan TPACK, di mana model tersebut guru menggunakan metode ceramah dan diskusi. Pada pendekatan pembelajaran saintifik ini, sebelumnya guru berusaha mengamati materi yang akan dipelajari, sehingga mengenal karakteristik perilaku peserta didik yang cenderung menyukai hal-hal yang berkaitan dengan IT dan teknologi. Yang kedua, tantangan yang kedua, pemilihan media pembelajaran. Salah satu strategi yang digunakan oleh guru dalam pemilihan media ajar adalah menggunakan alat bantu untuk menunjang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dalam hal ini, guru menggunakan aplikasi PowerPoint supaya sajian materi yang disampaikan menjadi menarik dan mudah dipahami peserta didik. Tentunya peserta didik nantinya senantiasa dilibatkan secara langsung dan bersama-sama memahami materi yang ditayangkan di layar monitor. Membuat
video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang dipersiapkan terlebih dahulu oleh guru. Video-video yang dipilih dari YouTube dengan tema yang disampaikan tentunya dipilih yang paling simpel dan sederhana untuk dipahami, sehingga peserta didik semakin tertantang untuk mencoba dan mempraktekkan. Misalkan tema musik ensemble, dipilih teknik atau gaya yang sekiranya siswa menyukai dan bisa menerapkannya. Guru membimbing peserta didik untuk berkreasi sekreatif mungkin dan mencari hal-hal yang baru di sekitar lingkungan mereka agar bisa menjadi karya yang baik. Sumber daya lain yang diperlukan dalam media pembelajaran adalah laptop dengan spesifikasi yang memadai dan tentunya jaringan internet yang stabil. Tantangan yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Strategi yang dilakukan oleh guru dalam hal meningkatkan motivasi belajar peserta didik adalah merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana melibatkan peserta didik agar mereka aktif dan termotivasi untuk bersama-sama memahami materi yang disampaikan guru. Kompetensi dan kreativitas guru sangat dibutuhkan dalam merancang RPP atau modul ajar. Guru menentukan kegiatan belajar sesuai dengan sintak yang terdapat pada model dan pendekatan pembelajaran, sehingga mampu membuat peserta didik lebih aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Refleksi, hasil, dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi yang telah kami terapkan dalam pembelajaran sangat efektif. Suatu perubahan yang sangat besar dari pembelajaran sebelumnya. Hal-hal ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan media ajar melalui PowerPoint dirasa sangat menarik perhatian peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Video pembelajaran yang menarik mampu menghadirkan semangat baru pada diri peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan guru. Dan kelebihannya ketika guru tidak ada, mereka bisa memahami belajar secara mandiri melalui video ajar tersebut. Yang kedua, pemilihan model, pendekatan, dan metode pembelajaran efektif dalam menghadapi tantangan yang ada. Model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini tentunya bisa menjadi strategi pembelajaran yang kreatif, mampu meningkatkan kreativitas dan keaktifan peserta didik. Penerapan strategi dalam pembelajaran yang diimplementasikan dalam aksi ini sangat efektif dan berpengaruh dalam memotivasi peserta didik terhadap proses pembelajaran. Peserta didik sangat senang, antusias, dan termotivasi menerima materi yang disampaikan oleh guru. Respon dari orang lain sangat positif dan banyak terinspirasi dari penerapan strategi pembelajaran yang inovatif serta menjadi referensi yang baik bagi mereka. Yang menjadi faktor keberhasilan ini adalah yang pertama, peserta didik yang awalnya pasif dan hanya mendengarkan saja, namun dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, maka peserta didik menjadi berperan aktif di dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua, video-video pembelajaran yang disampaikan guru sangat membantu peserta didik dalam pemahaman bagi peserta didik dalam menemukan ide-ide baru yang menarik bagi mereka. Yang ketiga, faktor keberhasilan ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap materi,
model pendekatan, dan pilihan metode pembelajaran yang dipilih. Dengan pembelajaran yang inovatif akan membentuk peserta didik yang kreatif pula. Yang keempat, peserta didik menemukan keterampilan dan minat dalam belajar serta mampu meningkatkan minat dan profesional. Yang kelima, peserta didik memiliki kreativitas dan inovasi tinggi sehingga dapat menciptakan karya baru yang bermanfaat. Yang keenam, peserta didik memiliki kreativitas dan inovasi tinggi sehingga dapat menciptakan karya baru yang bermanfaat. Peserta didik memiliki pengetahuan dan wawasan baru yang lebih luas. Terjalin komunikasi yang baik antara peserta didik dan guru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.